Halo semua, berjumpa lagi dengan Guru Daring Ilegal. Pertemuan kita hari ini kita membahas mengenai materi bilangan berpangkat. Apa kabar semua? Semoga sehat dan semangat untuk belajar materi baru kita hari ini. Nah, kamu sudah belajar bilangan berpangkat ketika kamu SD, ya. Kamu tahu bahwa bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ya. Bentuknya adalah A pangkat N, di mana A disebut dengan bilangan pokok basis, bilangan pokok atau basis, dan N disebut bilangan pangkat. Contoh singkatnya nih seperti ini, 2 pangkat 3, yang artinya adalah 2 kali 2 kali 2. 2 ini adalah bilangan pokok atau basis, dan 3 adalah bilangan pangkat. 3 ini menunjukkan jumlah perkaliannya terjadi berapa kali, seperti itu ya. Kemudian nah, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2, yang artinya adalah 8. Nah, kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada yang namanya sifat perkalian. Seperti yang saya kotakin, A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Ya, dimana ketika bilangan berpangkatnya memiliki basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, maka hasilnya bisa kita persingkat menjadi A pangkat N ditambah M. Kita contohkan seperti ini. Misalnya saya punya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Maka ini singkat cerita kita buat menjadi 2 pangkat 5, yang artinya 3 ditambah 2 ya. Dengan syarat basisnya harus sama. Nggak boleh kita buat 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nggak boleh kita jumlahkan. Nah, ini beda. Kemudian nggak selamanya kita menjumpai bentuk soal yang seperti ini. Misal ini soal gampang ya. Ini tadi 2 pangkat 5. Bisa saja kita akan menemui yang namanya perpangkatan berbentuk variabel seperti ini. Misalnya P pangkat 3 dikali P pangkat 6. Maka bisa kita buat di sini menjadi P pangkat 3 ditambah 6, yang artinya P pangkat 9. Simpel ya. Ini juga kita bisa buktikan ya. Kita masuk pengertian 2 pangkat 3, yang artinya adalah kita buktikan 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Benar ya? Kemudian dikali lagi dengan 2 pangkat 2, yang artinya 2 dikali 2 ya. Ya, seperti pengertiannya kan ini adalah perkalian bilangan yang sama ya. Maka ini bisa kita buat menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bilangan pokoknya 2, kemudian pangkatnya ada 5, karena ini ada 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu pembuktiannya ya. Kita masuk pada sifat pembagian. Nah, pada pembagian bentuknya seperti ini. A pangkat N dibagi A pangkat M, maka akan sama dengan A pangkat N dikurang M. Contoh nih, kita masukkan ke bilangan ya. Bilangan misalnya 5 pangkat 2 dibagi 5 misalnya. Maka ini menjadi 5 pangkat 2 dikurang ya, dikurang 1. Loh, kenapa 1? Dari mana satunya? Nah, kalau 5 ini nggak usah kita buat pangkatnya. Ini sudah kita tahu bahwa ini adalah 5 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 5. Sangat masuk akal ya, karena 5 pangkat 2 ini adalah 25 ya kan. 5 kali 5, 25. 25 kita bagikan dengan 5. Ya, hasilnya adalah 5 ya. Oke, kemudian misalnya contoh yang lain nih. 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Hasilnya adalah
3 pangkat 6 dikurang 2, yang artinya adalah 3 pangkat 4. Bisa ya? 3 pangkat 6 ini kita tahu bahwa 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ya, sudah bentuk 6 kali. Ini adalah per 3 dikali 3 ya. Sama ya, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama nih. Maka langkah selanjutnya kita tahu, kita coret satu di atas, coret di bawah, coret satu di atas, coret di bawah. Tinggal 3 kali 3 kali 3 kali 3 yang artinya adalah 3 pangkat 4. Contoh yang lain kita buat dalam bentuk variabel. Misalnya n pangkat 7 dibagi n pangkat 5. Maka berapa? Ayo coba. Iya benar, 7 dikurang 5 menjadi n pangkat 2. Gampang ya. Kemudian coba satu lagi contoh. N pangkat 5 dibagi M pangkat 2. Ayo gimana caranya? Menjadi N pangkat 5 dibagi M pangkat 2 ya. Ini tidak memenuhi syarat yang di atas ya, yang artinya basic nilai pokoknya tidak sama. Ya, ini berbeda. Jadi ini tidak bisa kita kurangkan, pangkatnya kita kurangkan. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga, sifat pangkat. Jika A bilangan real, N dan M bilangan positif, maka berlaku sifat berikut. Sifat berikut yaitu A pangkat N. Kemudian pangkatkan lagi M, maka hasilnya menjadi A pangkat N dikali M. Pangkatnya menjadi perkalian. Nah, kita contohkan nih dalam bentuk bilangan. Misalnya nih, 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 2, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 2 dikali 2, yang artinya menjadi 2 pangkat 4. 4 ya, bukan 3. Misalnya ya, contoh yang lain adalah 5 pangkat 3. Pangkatkan lagi dengan N misalnya ya, maka kita buat 5 pangkat 3 dikali N. Ya udah 5 pangkat 3 N gitu ya. Kemudian kita buat contoh yang berbentuk variabel, misalnya P pangkat 2 dipangkatkan lagi nih dengan 5, maka hasilnya menjadi P pangkat 2 dikali 5 menjadi P pangkat 10. Ya, bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya sifat pangkat dari perkalian bilangan, di mana A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kita buat contoh berbentuk bilangan, misalnya 3 dikali 5 pangkat 2. Maka ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, begitu ya. Atau kita buat 6 dikali 8 pangkat N misalnya, pangkat N. Maka 6 pangkat N dikali 8 pangkat N ya, seperti itu. 10 pangkat, pangkat 10 dikali 12 pangkat minus 1 misalnya, maka menjadi 10 pangkat minus 1 dikali 12 pangkat minus 1. Oke, paham ya? Kita lanjut. Sifat yang kelima, ada sifat pangkat dari pembagian bilangan. Ini contohnya kita buat dalam bentuk angka. Misalnya 2 per 3, Sebentar, kita ambil warna biru aja. Kita buat misalnya contohnya 2 per 3 pangkat N ya. Maka ini menjadi 2 pangkat N per 3 pangkat N ya. Kemudian sebentar saya ganti. Misalnya 1 pangkat 4 per
2. Ini contoh yang lain. Maka ini menjadi 1 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Yang artinya menjadi 1 pangkat 2 menjadi 1 kali 1 ya 1 ya. 4 pangkat 2, 4 dikali 4 menjadi 16. Iya, seperti ini. Gampang ya. Kita selanjutnya, bentuk bilangan berpangkat 0. Itu misalnya 10 pangkat 0. Apabila ada bilangan berpangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Semua jenis bilangan apapun. Mau sejuta pangkat 0 itu tetap 1. Mau 2 pangkat 0 itu tetap 1. Bagaimana kita membuktikan 2 pangkat 0 sama dengan 1? Cara membuktikan A pangkat 0 sama dengan 1 itu adalah dengan membuat misalnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya. Di mana 2 ini kan sebenarnya adalah 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 1. Pada sifat yang sebelumnya, ya, sifat pembagian, kita tahu bahwa ini akan menjadi 2 pangkat 1 dikurang 1. Yang artinya sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1 adalah 0. Yang artinya adalah bukan 2 ya, 1. Karena 2 dibagi 2 adalah 1. Begitu juga dengan angka yang lain. Misalnya, bagaimana kita bisa membentuk A pangkat 0? Ya udah, A dibagi A dibagi A, yang artinya A pangkat 1 dibagi A pangkat 1, kemudian kita buat menjadi A pangkat 1 dikurang 1 sama dengan A pangkat 0, yang artinya adalah 1. A per A itu kan sama dengan 1 ya. Nah, begitu kira-kira. Kita lanjut. Sifat berikutnya adalah bilangan, itu salah nih, bilagan. Ini adalah bentuknya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Kita langsung ke contoh aja deh, biar ngerti. 5 pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per 5 ya. Dia berubah tempat. 5 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 ya. Lanjut. 2 pangkat minus 10 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 10. Dia berubah tempat ya, posisi 2-nya menjadi di bawah, menjadi sebuah penyebut. Tapi dengan syarat pangkatnya berubah tanda, yang negatif menjadi positif. Di sini juga pangkatnya berubah tanda, yang negatif menjadi positif. Seperti ini. Begitu juga sebaliknya nih. Misalnya 5 pangkat 1 saya buat, atau 5 aja. Maka kita ubah menjadi pangkat negatif, dia menjadi 1 pangkat 5 pangkat minus 1, seperti itu. Ini lagi yang 5 pangkat minus 2. Kita buat menjadi 5 pangkat 2. Kita buat menjadi 1 per 5 pangkat minus 2 ya. Ngerti kira-kira ya? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita buktikan ya. Misalnya nih. Misalnya saya punya 5 pangkat 1 dibagi 5 pangkat 2. Maka ini menjadi 5 pangkat 1 dikurang 2. Yang artinya menjadi 5 pangkat minus 1 ya. Kalau kita jadikan ini menjadi bilangan, misalnya nih, ini adalah 5. Bilangan biasa, bukan bilangan berpangkat. Ini adalah 25. 5 pangkat 2 kan 25. Maka 5 dibagi 25 adalah 1 per 5. Nah, sama kan? Kalau 5 pangkat minus 1 ini kita ubah menjadi positif, dia menjadi 1 per 5. Nah, contoh lagi nih, misalnya nih kita punya
bilangan 2 pangkat 9 nih misalnya. Dibagi 2 pangkat 11. Ya udah, hasilnya menjadi 2 pangkat 9 dikurang 11 ya. Menjadi 2 pangkat minus 2. Ini bisa kita buat menjadi 2 pangkat, kalau ini kan bilangan pangkat negatif nih, kita jadikan ke pangkat positif, bisa menjadi 1/2 pangkat 2. Nah, ini dia positifnya. Oke, sampai situ contoh untuk bilangan berpangkat negatif. Kita lanjut. Sifat yang selanjutnya adalah bilangan berpangkat pecahan. Misalnya saya punya 5 pangkat 1/2 ya. Ini sama dengan artinya, yaitu 5 pangkat 1 akar pangkat 2 gitu ya. Nah, apabila ada bilangan berpangkat pecahan, maka itu adalah bilangan akar ya. Bisa kita buat menjadi bilangan akar. Misalnya saya punya 5 pangkat 2/3. Ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 ya, atau sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Kamu perhatikan 2 ini menjadi akar pangkat 2 ya. Penyebut di pangkat dari 5 itu menjadi akar pangkat 2, menjadi indeks dari akarnya. Di sini juga kamu perhatikan 5 pangkat 2/3. 2/3 penyebutnya adalah 3, maka ini menjadi indeks dari akar 3. Sedangkan 2-nya menjadi 5 pangkat 2 ya. Saya buat lagi contoh nih, misalnya saya buat contoh bentuk variabel, misalnya Q pangkat 2/5. Maka ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat berapa? Ayo. 5 dari Q pangkat 2 ya. Kemudian saya misalnya buat M pangkat P/Q misalnya. Maka ini bisa kita ubah menjadi M pangkat P, indeksnya menjadi Q ya. Sorry, sebentar saya hapus dulu. Ya, indeksnya menjadi Q. Contoh lagi nih, misalnya 9 pangkat 1/3 misalnya. Maka ini menjadi akar pangkat 3 dari 9 pangkat 1. Atau 25 pangkat 1/2. Kalau ini bisa kita buat langsung ya. Kalau pangkat 1/2 itu berarti akar pangkat 25 ya. Nggak usah kita buat di sini 2, kita sudah tahu itu adalah akar pangkat 25. Maka hasilnya adalah 5. Iya, begitu kira-kira. Baiklah, demikian kita membahas mengenai bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Ini adalah pembahasan materinya. Contoh soal yang lebih spesifik nanti saya buat videonya. 2 video, part 1 sampai part 2 akan membahas 5 soal. Jadi ikuti terus videonya, semoga ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar online. Dan saya ucapkan terima kasih.